Perkenalkan, nama saya Dolento Douglas, NIM 2010417171, kelas A2, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen operasi 2. Dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab hasil UTS saya. Yang pertama, jelaskan definisi mengenai teknik transportasi NWC, Liskos, MODI, dan FAM. Definisi NWC adalah sebuah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri atas. Itulah sebabnya dinamakan metode barat laut. Definisi metode LC adalah metode yang membuat alokasi berdasarkan kepada biaya yang terendah. Metode ini merupakan sebuah pendekatan yang sederhana. Definisi metode FAM yaitu salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun pada kenyataannya FAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal atau mencapai biaya minimal. Definisi metode MODI yaitu merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi 4 kosong yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Dan soal yang kedua yaitu jelaskan prosedur menggunakan teknik transportasi NWC, Liskos, FAM, dan MODI. Prosedur metode Northwest Corner yaitu membuat tabel transportasi. Yang kedua, mulai pada sudut barat laut tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada X tanpa menyimpang dari kendala penawaran dan permintaan. Dan yang langkah yang ketiga, jika baik kolom dan maupun baris telah dihabiskan, pindahlah secara diagonal ke kotak berikutnya. Dan yang langkah keempat, lanjutkan dengan cara yang sama hingga semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah terpenuhi. Prosedur metode Liskos. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel transportasi. Dan yang kedua, pilih variabel atau kotak dengan biaya transport terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin dengan memperhatikan kendala penawaran dan permintaan. Dan yang ketiga, pada kotak-kotak lainnya yang layak pilih nilai terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Langkah yang keempat, lanjutkan proses ini sampai semua penawaran telah dihabiskan dan permintaan telah terpenuhi. Prosedur metode FAM yang pertama yaitu hitung opportunity cost untuk setiap baris dan kolom. Opportunity cost untuk setiap baris dihitung dengan mengurangkan dua nilai elemen biaya terkecil pada baris dan kolom yang sama. Opportunity cost untuk setiap kolom diperoleh dengan cara yang serupa. Dan yang kedua, pilih baris atau kolom dengan opportunity cost terbesar jika terdapat nilai terbesar yang sama. Pilih secara bebas saja. Alokasikan sebanyak mungkin dengan memperhatikan kendala penawaran dan permintaan pada kotak yang mempunyai biaya terendah dalam baris atau kolom yang terpilih. 3. Sesuaikan penawaran dan permintaan untuk menunjukkan alokasi yang sudah dilakukan. Hilangkan semua baris dan kolom di mana penawaran telah dihabiskan dan permintaan telah terpenuhi. 4. Jika semua penawaran dan permintaan belum terpenuhi, kembali ke langkah 1 dan hitung lagi opportunity cost yang baru hingga diperoleh solusi awal. Prosedur metode MODI. Langkah yang pertama itu isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Dan yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris
dan kolom ditentukan berdasarkan persamaan baris. Pertama selalu diberi nilai 0, sementara nilai baris dan nilai kolom yang lain ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Maka nilai kolom yang dihubungkan dengan segi 4 batu dapat dicari dengan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ. Menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 aris atau segi 4 kosong. Mencarinya dengan rumus CIJ kurang RI kurang KJ sama dengan indeks perbaikan. Langkah yang keempat yaitu memilih titik tolak perubahan. Sehingga segi 4 yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi diisi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Segi 4 yang merupakan titik tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dengan angka besar. Langkah yang kelima, memperbaiki alokasi. Berilah tanda positif pada segi 4 yang terpilih. Pilihlah satu segi 4 terdekat yang isi dan sebaris, satu segi 4 yang isi terdekat dan sekolom. Berilah tanda negatif pada dua segi 4 ini. Kemudian pilihlah satu segi 4 yang sebaris atau sekolom dengan dua segi 4 yang bertanda negatif tadi dan berilah segi 4 ini tanda positif. Selanjutnya pindahkanlah alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari segi 4 yang bertanda negatif. 6. Ulangilah langkah-langkah tersebut mulai dari langkah 2 sampai diperoleh biaya rendah. Bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif berarti alokasi tersebut masih dapat diubah untuk mengurangi biaya pengangkutan. Bila sudah tidak ada indeks yang bernilai negatif berarti sudah optimal. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu mencari hasil dari NWC, metode least cost, metode FAM, dan metode MODI. Dan ini soalnya, dan saya mulai dari metode NWC. Pada tahap pertama metode NWC, saya mulai dari kiri atas yaitu pabrik A ke Cilegon. Karena demandnya 70 dan supply-nya 110, maka kita masukkan ke Cilegonnya 70 dan supply-nya sisa 40. Kemudian Cilegon di pabrik B dan C kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas. Kemudian tahap kedua, kita mulai dari kiri lagi yaitu pabrik A ke Serang. Pabrik A ke Serang dan kita masukkan supply-nya karena lebih rendah dari demand-nya yaitu 40, kita masukkan di sini 40 dan demand-nya sisa 80. Ini sisa 80. Pabrik A ke Pandeglang kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas yang ini. Tahap ketiga saya mulai dari kiri lagi yaitu pabrik B ke Serang. Lalu kita masukkan demand-nya karena lebih rendah. Ini yang 80 dan supply-nya sisa 10. Ini 80. Pabrik C ke Serang. Pabrik C ke Serang kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas. Kemudian tahap keempat kita mulai dari kiri lagi yaitu pabrik B ke Pandeglang. Lalu kita masukkan supply-nya karena lebih rendah. Supply-nya 10 dan demand-nya 60. Maka kita masukkan di sini 10
karena suplainya lebih rendah. Kemudian tahap kelima, sisa satu kotak, yaitu yang ini. Kita masukkan 50-nya ke Pandeglang karena 50 dan 50. Demandnya 50, suplainya 50. Kita masukkan di sini saja 50-nya. Kemudian karena sudah mencukupi kapasitasnya masing-masing, lalu kita jumlahkan nilai yang ada di dalam kotak ini. Yang ini 70 kali 54, 40 kali 50, tambah 80 kali 48, tambah 10 kali 49, tambah 50 kali 52. Hasilnya 12.710. Dan ini hasil metode NWC. Kemudian metode least cost. Tahap pertama dari metode least cost, kita mencari sel yang terkecil terlebih dahulu, yaitu ada di pabrik C ke Cilegon. Yang ini 47. Kemudian kita masukkan suplainya. Kita masukkan suplainya 50 ke Cilegon. Dan demandnya sisa 20. Lalu pabrik C ke Serang dan Pandeglang kita coret saja yang ini karena sudah memenuhi kapasitas. Tahap kedua, mencari lagi sel yang terkecil, yaitu ada di pabrik B ke Serang. Yang ini 48. Kemudian kita masukkan suplainya karena lebih rendah dari demandnya. Yang ini suplainya 90 dan demandnya 120. Maka kita masukkan 90-nya di sini dan demandnya sisa 30. Pabrik B ke Cilegon, kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas. Yang ini dan Pandeglang, yang ini juga. Tahap ketiga, kita mencari lagi sel yang terkecil, yaitu ada di pabrik A ke Serang 50. Karena demandnya lebih rendah dari suplainya, yang ini 30, maka kita masukkan demandnya 30, demandnya di sini, dan suplainya sisa 80 yang ini. Tahap keempat, kita masih mencari lagi sel yang terkecil, yaitu ada di pabrik A ke Pandeglang. Pabrik A ke Pandeglang 60. Karena demandnya lebih rendah Pandeglang, kita masukkan 60-nya di sini dan suplainya sisa 20. Yang ini yang 20. Kemudian tahap kelima, kotaknya sisa satu, yaitu pabrik A ke Cilegon. Pabrik A ke Cilegon, dan kita masukkan 20-nya, 20 yang ini dan yang ini ke Cilegon. Karena demand dan supply-nya sama-sama 20. Kita masukkan di sini. Lalu karena sudah memenuhi kapasitasnya masing-masing, lalu kita jumlahkan nilai yang ada di dalam kotak ini. Yang 20, 30, 60, 90 dan 50. 20 kali 54 tambah 30 kali 50 tambah 60 kali 52 tambah 90 kali 48 tambah 50 kali 47, dan hasilnya 12.370. Selanjutnya metode Vogel's approximation.
atau FAM. Pada tahap ini kita mencari dulu selisih kolom dan selisih barisnya. Kita lihat angka terbesar antara selisih kolom dan barisnya, yaitu ada di selisih kolom angka terbesar, yaitu senilai 7. Dan kita lihat di sini yang ada di Cilegon, sel yang paling terkecil. Sel yang paling terkecil ada di pabrik C ke Cilegon dan suplainya 50, maka kita masukkan suplainya di sini. 70-nya menjadi 20. Dan pabrik C ke Serang dan Pandeglang kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas. Kemudian tahap kedua kita mencari lagi selisih kolom dan barisnya, yaitu ada di selisih kolom yang terbesar. Yang ini yang sebesar senilai 7. Lalu kita masukkan di sel terkecil di pabrik A ke Cilegon. Kita masukkan demand-nya karena demand-nya lebih kecil daripada suplainya. Kita masukkan di sini 20 dan 110-nya menjadi 90. Kemudian pabrik B ke Cilegon kita coret saja yang ini karena sudah memenuhi kapasitas. Tahap ketiga kita mencari lagi selisih kolom dan barisnya. Kemudian kita lihat angka selisih yang paling besar, yaitu ada di selisih kolom. Yang ini senilai 3. Lalu kita masukkan di sel terkecil di pabrik B ke Pandeglang. Karena demand-nya lebih kecil, maka kita masukkan demand-nya. Demand-nya 60 dan suplainya 90. Kita masukkan 60-nya di sini dan suplainya sisa 30. Kemudian pabrik A ke Pandeglang kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas. Pabrik A ke Pandeglang yang ini. Tahap keempat kita mencari lagi selisih kolom dan barisnya. Karena selisih barisnya 50, maka kita masukkan ke dalam pabrik A ke Serang. Suplainya 90 dan demand-nya 120. Karena suplainya lebih rendah, maka kita masukkan suplainya 90 dan demand-nya sisa 30. Kemudian tahap kelima, karena selisih kolom dan barisnya sama-sama mempunyai angka 48, maka saya bebas mengambil yang mana saja. Saya mengambil yang ada di selisih baris, lalu saya masukkan ke pabrik B ke Serang. Karena demand dan supply-nya sama-sama 30, yang ini 30, kita masukkan saja di sini 30. Karena sudah memenuhi kapasitasnya masing-masing, lalu kita jumlahkan nilai yang ada di dalam kotak ini, yaitu 20, 90, 30, 60, dan 50. Lalu kita jumlahkan 20 kali 54 tambah 90 kali 50 tambah 30 kali 48 tambah 60 kali 49 tambah 50 kali 47, dan hasilnya 12.310. Selanjutnya saya akan mengerjakan metode Modi. Metode Modi ada dua rumus, yaitu rumus yang pertama yaitu C sama dengan U tambah V, atau sel yang diisi
Dan rumus yang kedua, E sama dengan C kurang U kurang V, atau sel yang kosong. Nah, kemudian kita mengerjakan sel yang diisi dulu, yaitu yang ini, ini. Kemudian kita dari pabrik A ke Cilegon. Pabrik A ke Cilegon. Karena U1-nya selalu 0, maka C sama dengan U tambah V. Cos-nya 54 sama dengan U1-nya 0 tambah V. Maka V sama dengan 54 kurang 0 sama dengan hasilnya 54. Maka P1-nya senilai 54. Selanjutnya kita ke pabrik C, ke Cilegon, pabrik C ke Cilegon. Rumusnya masih sama, C sama dengan U tambah 4. Cos-nya 47 sama dengan U-nya belum diketahui tambah 54, maka U sama dengan 47 kurang 54, hasilnya negatif 7. Maka U3 hasilnya negatif 7. Selanjutnya pabrik A ke Serang. Pabrik A ke Serang. Rumusnya masih sama, C sama dengan U tambah 4 tambah V. Cos-nya 50, yang ini 50. Kemudian U1-nya 0 tambah V, maka V sama dengan 50 kurang 0. Hasilnya 50, maka V2 hasilnya 50, senilai 50. Kemudian kita ke pabrik B ke Serang. Pabrik B ke Serang, rumusnya masih sama, C sama dengan U tambah V. Cos-nya 48, yang ini. Jadi U sama dengan 48 kurang 50, yang ini. 48 kurang 50 sama dengan negatif 2. Maka U2-nya hasilnya negatif 2. Nah, kemudian kita mencari V3-nya atau V3-nya. Pabrik A ke Pandeglang. Pabrik A ke Pandeglang. Yaitu rumusnya masih sama, C sama dengan U tambah V. Cos-nya 52, yang ini 52. Kemudian sama dengan U1-nya 0, yang ini 0 tambah V. Maka V-nya sama dengan 52 kurang 0. Maka hasilnya 52. V3-nya 52. Kemudian kita ke rumus yang kedua, yaitu E sama dengan C kurang U kurang V, atau mengisi sel yang kosong. Pabrik B ke Cilegon, yaitu pabrik B yang ke Cilegon, yang ini. C kurang U kurang V. C-nya 61, U2-nya negatif 2, dan P1-nya
maka hasilnya 9. Kemudian pabrik B ke Pandeglang. Pabrik B ke Pandeglang. Kosnya 49 kurang U2 nya negatif 2 kurang V3 nya 52. Hasilnya negatif 1. Kemudian pabrik C ke Serang. Pabrik C ke Serang. Yang ini. Rumusnya masih sama, C kurang U kurang V. Kosnya 53, yang ini 53. Kemudian U3 nya negatif 7 kurang negatif 7. Kemudian V2 nya 50 kurang 50, hasilnya 10. Kemudian pabrik C ke Pandeglang. Pabrik C ke Pandeglang. Rumusnya masih sama, C kurang U kurang V. Kosnya 52 yang ini. Kemudian U3 nya sama dengan 7, 52 kurang 7, dan V3 nya 52, 52 kurang 7 kurang 52, hasilnya 7. Nah, kemudian dari hasil rumus yang kedua, yang ini negatifnya cuma 1, yaitu negatif 1. Maka kita revisi dari pabrik B ke Pandeglang. Kita kasih positif. Dan pabrik A ke Pandeglang kita kasih negatif. Pabrik A ke Serang kita kasih positif. Dan pabrik B ke Serang kita kasih negatif. Dari kedua ini, yang ini Pandeglang dan Serang kan ada negatifnya. Kita pilih negatif yang terkecil, yaitu ada di pabrik A ke Pandeglang sebesar 60. Maka 60-nya kita pindahkan di sini, 60-nya, dan Pandeglang 60-nya kita coret dan hasilnya 0. Dan pabrik A ke Serang menjadi 90. Pabrik B ke Serang menjadi 30. Maka ini sudah selesai, sudah direvisi. Kemudian kita menghitung total biaya transportasi. Biaya transportasinya yang ini, yaitu 20 kali 54 tambah 90 kali 50 tambah 30 kali 48 tambah 60 kali 49 tambah 50 kali 47. Maka hasilnya 12.310. Hasil modi 12.310. Inilah hasil dari jawaban soal nomor 3 punya saya, yaitu modi menghasilkan 12.310 dan FAM menghasilkan 12.310 juga, dan list cost menghasilkan 12.370 dan NWC menghasilkan 12.710.
Baik, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu siapa pembicara di dalam video tersebut, apa judul video yang Anda tonton, dan jelaskan isi dari video tersebut. Pembicara dalam video tersebut adalah Ibu Diah Armeliza. Judul yang saya tonton yaitu tentang peramalan. Isi dari video tersebut adalah tentang pembahasan apa itu peramalan. Baik, peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Untuk waktunya ada 3 kategori, yaitu yang pertama, peramalan jangka pendek, dan yang kedua, peramalan jangka menengah, dan yang ketiga, peramalan kisaran panjang. Selain itu, ada tipe peramalan, yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast. Peramalan ekonomi adalah petunjuk perencanaan yang berguna dalam membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Peramalan teknologi atau teknologi cover forecast. Peramalan teknologi adalah peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan tingkat atau kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, peramalan permintaan atau demand forecast. Peramalan permintaan adalah proyeksi terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode untuk horizon perencanaan. Selanjutnya, peramalan runtun waktu. Ada 4 komponen runtun waktu, yaitu kecenderungan adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Dan yang kedua, musiman adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode, hari, minggu, bulan, atau kuartalan. Dan yang ketiga, siklus adalah pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Selanjutnya, variasi secara acak adalah di dalam data disebabkan oleh adanya peluang situasi yang tidak seperti biasanya. Dalam peramalan runtun waktu ada 2 rumus yang dipergunakan, yaitu yang pertama, pergerakan rata-rata. Untuk pergerakan rata-rata, rumusnya adalah jumlah permintaan dalam periode sebelumnya dibagi N. Dan yang selanjutnya, pergerakan rata-rata bobot ini rumusnya adalah untuk jumlah bobot untuk periode tertentu dikali permintaan dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah bobot. Selanjutnya yaitu ada menggunakan N peramalan runtun waktu. Ada penghalusan eksponensial dan penghalusan konstan. Rumusnya adalah peramalan baru sama dengan peramalan periode sebelumnya ditambah alfa dikali permintaan aktual periode sebelumnya dikurang peramalan periode sebelumnya. Untuk penghalusan konstan, rumusnya itu adalah Ft sama dengan Ft min 1 ditambah alfa dikali At min 1 dikurang Ft min 1. Mengukur kesalahan peramalan menggunakan yaitu deviasi rata-rata yang absolut, di mana rumusnya adalah MAD sama dengan jumlah dari tanda mutlak aktual dikurangi peramalan dibagi dengan N. Untuk kesalahan rata-rata,
yang dikuadratkan rumusnya MSE sama dengan jumlah dari mutlak kesalahan peramalan dikuadratkan dibagi dengan N. Selanjutnya, peramalan dalam sektor jasa. Peramalan dalam sektor jasa memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik, bahkan interval per 15 menit. Permintaan selama libur atau dalam peristiwa cuaca tertentu. Inilah hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang saya kerjakan. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau langkah yang salah. Mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.